Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafitra dengan NIM 196500009 dari kelas A. Dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, jelaskan 4 pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Esri tahun 1990. Sistem informasi geografis sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil, yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Yang kedua, menurut Gistud tahun 1994. Sistem informasi geografis adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Yang ketiga, menurut Murray dalam Praitino tahun 2000, sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Keempat, menurut Bernd Harsden tahun 2002, sistem informasi geografis sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan vertikal data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data, serta analisa data. Nomor 2, komponen sistem informasi geografis terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Yang pertama, software. Perangkat lunak atau software digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software sistem informasi geografis adalah 1. Aplikasi untuk memasukkan dan manipulasi data sistem informasi geografis, 2. Database Management System atau DBMS, 3. Aplikasi untuk menganalisa data-data, 4. Aplikasi untuk menampilkan data dari hasil analisa. Yang kedua, hardware. Perangkat keras sistem informasi geografis adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras sistem informasi geografi terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Hardware berdasarkan prosesnya terdiri dari 1. Input data di mana terdiri dari mouse, digitizer, scanner, dan keyboard. Kedua, olah data yang terdiri dari hard disk, prosesor, RAM, dan VGA card. Yang ketiga, output data yang terdiri dari plotter, printer, screening, atau monitor. Selanjutnya, data. Data pada prinsipnya terdapat 2 jenis data untuk mendukung sistem informasi geografis, yaitu yang pertama, data spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi, umumnya direpresentasikan berupa grafik peta, gambar, dan format digital, dan disimpan dalam bentuk koordinat XY atau vektor, atau dalam bentuk image atau raster yang memiliki nilai tertentu. Kedua, data non-spasial atau atribut. Data non-spasial adalah data yang terbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Selanjutnya, manusia. Manusia merupakan inti elemen dari sistem informasi geografis karena manusia adalah perencana dan pengguna dari sistem informasi geografis. Pengguna sistem informasi geografis mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya dan tingkat spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pada pengguna yang menggunakan sistem informasi geografis untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Selanjutnya, metode.
Analisis dalam sistem informasi geografis mempunyai beberapa metode pendekatan. Secara umum, terdapat dua macam metode yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatan kuantitatif sendiri terbagi menjadi 3 macam cara, yaitu secara binary, berjenjang, dan berjenjang tertimbang. Yang pertama, metode kualitatif. Metode pendekatan ini dapat diterapkan sebagai salah satu metode analisis yang terdapat di sistem informasi geografis. Data yang diperlukan berasal dari data spasial yang mempunyai klasifikasi data yang bersifat kualitatif. Contohnya dapat berupa peta yang mempunyai tingkatan data kualitatif, yaitu peta penggunaan lahan. Selanjutnya, metode kuantitatif. Yang pertama, metode kuantitatif binary. Pendekatan ini menggunakan operasi logika N yang terdapat di dalam algoritma, sehingga dalam pengharkatan terdapat parameter kelas yang digunakan. Hanya 2 kelas, yaitu nilai 1 diterima atau nilai 0 tidak diterima. Setiap parameter yang digunakan terlebih dahulu harus dinilai apakah diterima atau tidak diterima suatu kelas parameter. Yang kedua, metode kuantitatif berjenjang. Pendekatan kuantitatif ini memberikan nilai yang sama untuk setiap komponen dalam menganalisis. Setiap komponen yang digunakan mempunyai harkat yang sama untuk dianalisis dengan berasumsi bahwa setiap komponen memiliki pengaruh yang sama terhadap objek yang dianalisis. Selanjutnya, metode kuantitatif berjenjang tertimbang. Pendekatan ini tetap memberikan nilai pengharkatan tetapi menggunakan bobot yang berbeda untuk setiap variabel yang digunakan dalam menganalisis. Pemberian bobot bergantung pada besar atau kecilnya pengaruh variabel tersebut yang terdapat pada tema analisis. Demikianlah penjelasan dari saya terkait jawaban dari soal nomor 1 dan nomor 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Ulfiatun Muslimin dengan NIM 19650022. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode layers. Metode layers merupakan proses tumpang susun peta tematik, meskipun peta atau data spesial dasar juga bisa terlibat dalam analisis ini. Tetapi proses tumpang susun pada peta tematik atau informasi geografis tematik lebih jamak dilakukan. Analisis ini mengolah informasi dari peta dengan beberapa logika, yaitu menggunakan matriks 2 dimensi. Pendekatan kuantitatif linear, pendekatan kuantitatif berjenjang, dan pendekatan kuantitatif berjenjang bertimbang. Di samping ini adalah gambar metode layers. Setiap metode memiliki tingkat kerumitan yang berbeda dengan kesesuaian pada skala dan tingkat kedetailan tertentu. Metode layers atau overlayers yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek real. Selanjutnya, penjelasan subsistem dalam SIG. Dalam pengelolaan terdapat 4 subsistem SIG secara fungsional antara lain. Subsistem masukan atau input. Data berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data ke dalam bentuk digital yang dapat diterima dan dipakai dalam SIG. Selanjutnya, subsistem manajemen. Data berperan dalam mengorganisasi data, baik data spesial maupun atribut ke dalam sebuah bank data atau database, sehingga data yang telah disimpan mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Selanjutnya, subsistem manipulasi dan analisis data. Subsistem ini menentukan informasi yang dihasilkan oleh SIG untuk melakukan manipulasi dan pemodalan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Subsistem SIG ini menyediakan beberapa fungsi untuk keperluan analisis data.
Selanjutnya, subsistem penyajian data atau output menampilkan atau menghasilkan seluruh atau sebagian baris data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, serta tabel atau tabel grafik, peta, dan lain-lain. Dari data output ini, pengguna dapat memperoleh informasi yang akan membantu dalam pengambilan keputusan pada perancang pembangunan. Ini adalah tabel subsistem dalam SIG. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Sari dengan NIM 196500006. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan manfaat SIG dalam bidang kesehatan dan bidang sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa SIG atau Sistem Informasi Geografis ini juga memiliki andil dalam bidang kesehatan. Nah, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk menentukan distribusi penderita suatu penyakit, pola, atau model penyebaran penyakit. Nah, dalam bidang kesehatan ini, penentuan distribusi unit-unit rumah sakit atau puskesmas-puskesmas juga penting. Nah, selain itu juga fasilitas-fasilitas kesehatan maupun jumlah tenaga medis dapat dilakukan oleh SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, kemudian selain itu juga dapat memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Dalam mendukung fungsi ini, SIG atau Sistem Informasi Geografi dapat digunakan untuk memetakan kelompok masyarakat serta areanya berdasarkan status kesehatan tertentu, misalnya status kehamilan. Jadi kalau dipoinkan bahwa manfaat dari SIG di bidang kesehatan ini, yang pertama itu ada menyediakan informasi tentang penyedia pelayanan kesehatan, kedua mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya, ketiga menginvestigasi masalah serta resiko kesehatan di masyarakat, keempat memonitor status kesehatan masyarakat, dan yang kelima membantu menanggulangi bencana. Dan yang terakhir itu adalah menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air. Kemudian kita lanjut manfaat SIG dalam bidang sosial. Nah, selain dalam inventarisasi sumber daya alam dan perencanaan pola pembangunan, SIG juga dapat dimanfaatkan dalam bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial ini, SIG dapat dimanfaatkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Yang kedua, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya. Dan yang ketiga, untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Yang keempat, untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Yang kelima adalah untuk pendataan dan pengembangan permukiman penduduk ataupun kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan, dan rekreasi serta perkantoran. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 6. Jelaskan manfaat SIG dalam bidang telekomunikasi dan bidang transportasi serta perhubungan. Baik, dalam bidang telekomunikasi, fungsi SIG atau Sistem Informasi Geografis dapat digunakan pada saat perencanaan ataupun pembuatan sistem informasi pelanggan dan fasilitas umum. Misalnya itu warnet, kemudian telepon umum, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga, SIG juga dapat dimanfaatkan untuk menginventarisasi jaringan telekomunikasi serta pelanggan TV kabel, antena parabola, hingga jaringan internet. Nah, lalu manfaat SIG dalam bidang transportasi dan perhubungan itu yaitu adalah untuk memanajemen pemeliharaan dan perencanaan perluasan jaringan transportasi, kemudian ada juga penentuan jalur transportasi yang efektif, kemudian ada analisis rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan. Nah, serta dia juga manfaat SIG juga untuk menginventarisasi jaringan transportasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.